Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang pola pemupukan kelapa sawit itu per tiap umurnya akan selalu bertambah dosisnya. Dalam artian semakin tua sawit kita maka semakin besar dosis yang akan kita berikan. Konsepnya seperti apa? Apakah itu benar? Lalu sampai kapan kita harus melakukannya? Sampai kapan batas maksimal dosis yang akan kita berikan? Dan seperti apa cara pemberiannya? Apakah kita tidak merugi? Kita sebagai petani sawit tentunya nanti akan kita bahas. Namun sebelumnya teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang sudah saya terapkan di kebun saya, yang sudah saya amati dari kebun saya pribadi, dari orang-orang di sekitar saya. Kemudian saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini setidaknya menjadi bahan perbandingan, bahan pertimbangan dalam tata laksana berkebun kelapa sawit, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita sesama petani sawit. Baiklah teman-teman, memang benar adanya kita melakukan pemupukan untuk kelapa sawit ini, semakin bertambah usia kebun kita maka akan semakin besar dosis yang akan kita berikan. Tentunya tidak hanya berkebun kelapa sawit saja teman-teman, bertani apapun, terutama bertani atau berkebun tanaman jangka panjang seperti karet atau apapun, kopi, maka semakin tua itu akan semakin besar dosisnya. Namun berbeda dengan kelapa sawit teman-teman, karena kelapa sawit ini adalah tanaman yang lumayan cukup panjang, masa tanam dan masa panennya itu akan lumayan cukup panjang, maka dosis yang akan kita berikan juga akan lumayan cukup tinggi. Dan memang kelapa sawit ini adalah salah satu tumbuhan yang memerlukan nutrisi yang cukup banyak atau pupuk dengan dosis yang cukup tinggi, berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang memang dosisnya tidak sebesar dari dosis pemberian untuk kelapa sawit. Maka dari itu teman-teman, banyak orang yang beranggapan bahwa berkebun kelapa sawit ini akan memerlukan biaya pemupukan yang cukup besar, dan banyak dari mereka yang memang belum pernah memulai berkebun kelapa sawit merasa bahwa berkebun kelapa sawit itu akan merugi karena memang sawit tidak dipupuk maka tidak akan menghasilkan. Memang anggapan itu benar adanya, dan ketika kita melakukan berkebun kelapa sawit tanpa melakukan pemupukan, maka kebun kelapa sawit kita ini akan tidak berproduksi dengan baik. Maka dari itu memang perlu sekali kita harus melakukan pemupukan secara baik dan benar. Lalu bagaimana dengan kata-kata yang tadi bahwa semakin lama dosis yang akan kita berikan akan semakin besar, apakah tidak merugi? Lalu apakah kita harus berhenti sebagai petani sawit? Nah, hal itu teman-teman bisa saya bantahkan sesuai dengan pengalaman yang sudah saya rasakan, bahwa memang benar semakin baik kita melakukan pemupukan maka semakin bagus pula produksi yang akan kita dapatkan. Nah, dari dasar demikian teman-teman, maka tidak akan merugi. Jadi dalam artian sederhananya seperti ini, semakin besar dosis yang kita berikan untuk pemupukan kelapa sawit, semakin baik pula produksi yang akan kita dapatkan. Misalkan ketika kita melakukan pemupukan hanya 1 tahun 2 kali dibandingkan dengan 1 tahun 3 kali dengan dosis yang meningkat, tentunya hasilnya akan lebih baik dan lebih banyak yang setahun 3 kali ketimbang yang setahun 2 kali. Dan itu adalah sudah nyata terbukti di kebun-kebun yang memang melakukan cara rotasi pemupukan yang baik dan benar dengan dosis yang baik dan benar dan cara penebaran yang tepat. Tentu teman-teman, kita sebagai petani harus banyak-banyak belajar bagaimana tata cara kita melakukan pemupukan yang baik dan benar, sehingga pupuk yang kita berikan ini memang benar-benar bermanfaat dan bisa diserap semaksimal dan seoptimal mungkin oleh tanaman kelapa sawit kita. Jangan sampai pupuk yang kita beli dengan harga yang cukup mahal ini akan terbuang sia-sia dan kita akan merugi di sana. Maka dari itu, mulailah kita sebagai petani itu open mindset atau membuka wawasan kita untuk terus belajar bagaimana kita melakukan tata laksana kebun kelapa sawit yang baik dan benar. Dan kita kembali ke pembahasan bahwa semakin tua maka sawit itu akan semakin besar dosis pupuknya. Memang itu adalah hal yang betul dan tidak bisa kita hindari. Dari mulai kita pertama menanam kelapa sawit mungkin hanya membutuhkan 1 ons hingga 2 ons
pupuk saja per sekali tabur. Dan tentunya semakin tahunnya meningkat, umur tahun yang kedua maka akan meningkat menjadi 2 ons, 3 ons, 5 ons, atau bahkan ketika umur 5 tahun ke atas bisa menjadi 1 kilogram per batang per sekali tabur dengan rotasi 3 kali dalam 1 tahun. Itu yang saya lakukan, teman-teman. Dan ketika nanti usianya sudah menginjak ke 8 tahun ke atas, maka kita bisa meningkatkan dosisnya itu menjadi 1,5 kg per sekali tabur, sehingga kita memenuhi 3 hingga 4 kg kebutuhan nutrisi dalam 1 tahun dalam 1 periode atau dalam 1 jenis pupuk seperti itu, teman-teman. Dan apakah kita tidak merugi? Tentunya seperti ini konsepnya. Sudah saya perhatikan, baik itu di kebun saya, baik itu di kebun orang lain, mana-mana kebun yang memang melakukan perawatan dengan baik, pasti buahnya akan baik-baik. Seperti ini, teman-teman. Kata-kata yang sering kita dengar di masyarakat ketika kita melihat kebun orang itu berbuah lebat, kemudian janjangnya besar-besar dan beratnya itu memang sangat berat, kemudian buahnya itu penuh keliling. Apa yang sering kita dengar? Wajar saja kebun Bapak itu hasilnya bagus, pupuknya juga bagus. Nah, hal ini sebenarnya sangat sederhana sekali dapat kita artikan, teman-teman, bahwa ketika kita memberikan pupuk dengan dosis yang bagus, maka hasilnya pun akan bagus juga. Mungkin kita bisa melihat kebun orang lain yang tidak berproduksi. Misalkan kebun orang itu memang buahnya hanya 1 atau 2 seperti itu. Apa yang kita dengar? Orang kebun tidak pernah dipupuk, ya wajar hasilnya seperti itu. Nah, sebenarnya sangat-sangat mudah sekali kita artikan, kan, teman-teman. Jadi ketika kita memang benar-benar melakukan pemupukan dengan baik dan benar, dengan semangat yang tinggi, dan kita harus bisa menyisihkan dari penghasilan kita itu memang untuk perawatan dan pemupukan kelapa sawit kita. Jadi kalau saya sarankan 30% dari penghasilan kita ini harus kita sisihkan untuk perawatan pemupukan kelapa sawit kita atau kebun kita. Apakah kita tidak rugi? Tentunya saya katakan tidak, teman-teman. Karena ketika kita melakukan pemupukan dengan dosis yang bagus, maka nanti hasilnya akan lebih banyak, akan lebih bagus. Dan hitung-hitungannya seperti ini. Ketika kita mendapatkan 100, 30%-nya itu adalah 30. Namun ketika kita mendapatkan 200, 30%-nya itu adalah 60. Memang cukup besar. Namun yang harus kita hitung adalah 70% milik kita. Ketika 100, kita mendapatkan 70%-nya hanya 70. Namun ketika kita mendapatkan 200, maka 70% milik kita ini adalah 140. Nah, itulah yang harus kita perhatikan, teman-teman. Semakin baik, semakin banyak hasil yang kita dapatkan, maka penghasilan kita akan semakin bagus. Dan tentunya, teman-teman, ketika kita melihat kebun kita ini penghasilannya semakin bagus, maka kita itu akan distimulasi, akan menjadi kecanduan untuk terus merawat kebun kita. Misalkan seperti ini, teman-teman. Ketika kita melihat buah sawit besar-besar seperti ini dan sangat menyenangkan, tentu terkadang dalam hati kita belum sampai ke rotasi pemupukan pun kita sudah tidak sabar untuk melakukan pemupukan. Itu yang terjadi di hati kita. Dan tentunya hal baik inilah atau kecanduan baik inilah harus kita pupuk dari awal. Harus kita lakukan perawatan yang baik sehingga nanti kita mendapatkan hasil yang menggembirakan, sehingga kita itu semangat sekali untuk merawat kebun kita. Memang semakin lama semakin besar dosis, namun dengan penghasilan yang semakin baik tentu itu tidak akan kerasa. Dan sampai kapan maksimal kita memberikan pemupukan atau sampai kapan sawit kita ini berkembang? Sekitar umur 15 hingga 17 tahun. Nah, dari situ maka dosisnya bisa kita mentokkan. Namun tidak salah juga kalau kita ingin menambah dosis.
Dan apakah tidak overdosis? Tentunya teman-teman, ya kita sebagai manusia juga punya naluri. Tidak mungkin kita akan memberikan, karena saking kecanduannya, kita akan memberikan 10 kg atau 5 kg per batang per sekali tabur, kan tidak mungkin. Pasti kita juga punya naluri hemat atau naluri kikirnya juga pasti ada. Mungkin kita akan menambahkan juga, kalau memang dosis maksimalnya 1 kg, ya paling banter kita akan menambahnya menjadi 1 kg atau menjadi 2 kg. Itu sudah, saya rasa sudah paling mentok. Jadi tidak ada alasan overdosis, karena memang kita juga sayang dengan kantong kita. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.